Om Swastiastu. Selamat datang di video ini. Kali ini saya akan menjelaskan kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu program kerja pelatihan penggunaan media daring Google Class untuk para guru SD Negeri 1 Banjarjawa pada masa pandemi COVID-19 dalam rangka KKN Mandiri berbasis daring tahun 2020 oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya IGD Agus Krisna Perdana, NIM 18150911012, Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Informatika, dan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perkenalan yang sudah saya lakukan sebelumnya, lalu latar belakang yaitu menjelaskan latar belakang program kerja ini, lalu observasi yaitu menampilkan data-data hasil observasi, yang keempat yaitu materi yaitu daftar materi yang akan disiapkan, lalu kegiatan yaitu daftar kegiatan yang dilakukan, yang keenam yaitu evaluasi yaitu data-data hasil evaluasi. Di sini dalam kegiatan ini memiliki latar belakang. Yang pertama, kurangnya pengetahuan media belajar daring. Di sini masyarakat sasaran kurang tahu media yang bisa digunakan khusus untuk kegiatan belajar daring. Lalu, tugas dan materi terkadang bermasalah. Tugas dan bahan ajar tidak sepenuhnya diterima oleh siswa. Lalu, masalah rekapan nilai, yaitu kesulitan perekapan nilai akhir karena tugas-tugas dari siswa tidak terdistribusi dengan baik. Lalu, yang terakhir, distribusi tugas dari siswa. Jadi, ada kemungkinan hilangnya satu atau lebih tugas-tugas yang diberikan oleh siswa. Lalu, observasi. Berikut adalah daftar nama masyarakat sasaran. Yang pertama, Luh Putu Chandri Dewi, SPD SD, lalu Putu Gede Gelgel Suparna, lalu Desa Putu Sri Swatwiti SPD, lalu Iwayan Rudi MPD, lalu Ninyoman Sri Suwartadi, lalu Putu Vista Trisnayani. Masyarakat sasaran ini berjumlah 6 orang, guru dari SD Negeri 1 Banjarjawa. Lalu, untuk observasi metode belajar daring yang pernah digunakan sebelumnya, masyarakat sasaran sejumlah lebih sering menggunakan metode pemberian tugas-tugas. Selain itu, masyarakat sasaran juga menggunakan metode diskusi online dan media elektronik televisi. Lalu, media belajar daring yang digunakan sebelumnya. Di sini, masyarakat sasaran lebih sering menggunakan WhatsApp sebagai media belajar daringnya. Selain itu, ada juga masyarakat sasaran yang menggunakan media televisi. Selanjutnya itu kendala media belajar daring sebelumnya. Di sini, masyarakat sasaran memiliki kendala lebih ke keterbatasan akses internet daripada siswa. Jadi, selain itu,
Masyarakat sasaran juga memiliki kendala ke arah tugas dan bahan ajar, perekapan nilai, dan hilangnya tugas-tugas dari siswa. Bisa dilihat dari grafik berikut di sini, tugas dan bahan ajar yang tidak sepenuhnya diterima dijawab oleh 3 orang masyarakat sasaran. Lalu kesulitan dalam perekapan nilai dijawab oleh 2 orang dari masyarakat sasaran. Lalu hilangnya 1 atau lebih tugas dari siswa dijawab oleh 2 orang. Lalu pertanyaan dari murid mengenai tugas yang dia berikan, di sini masyarakat sasaran tidak mengalami kendala tersebut. Lalu keterbatasan akses internet dan dari para murid dijawab oleh 5 orang. Lalu di sini masyarakat memiliki harapan sebagai berikut, yaitu siswa semakin mandiri, lalu komunikasi orang tua dan anak tetap terjalin, metode yang lebih terjangkau oleh kalangan siswa, lalu menemukan metode yang tepat dan pembelajaran berjalan dengan maksimal dan diterima dengan baik. Materi yang telah disiapkan, yang pertama yaitu pembuatan kelas. Di sini materi ini menjelaskan bagaimana membuat kelas sekaligus bagaimana menambah guru, pendamping, dan siswa. Selanjutnya yaitu menambah tugas. Materi ini menjelaskan bagaimana menambah tugas untuk siswa sekaligus menilai pekerjaan dari siswa. Yang ketiga yang itu menambah kuis. Materi ini menjelaskan bagaimana menambah kuis dan fitur-fitur yang sering digunakan untuk membuat kuis. Yang keempat yaitu menambah diskusi. Materi ini menjelaskan bagaimana menambah diskusi pertanyaan, sekaligus bagaimana membuatnya agar bisa dinilai atau tidak. Yang kelima yaitu menambah materi. Materi ini menjelaskan bagaimana menambah materi dan menjelaskan perbedaan menambah materi lewat fitur posting dengan fitur tambah tugas. Yang terakhir yaitu arsip dan hapus kelas. Materi ini menjelaskan bagaimana mengarsipkan kelas dan menghapusnya. Sebelum itu, materi ini juga mengajarkan bagaimana mendownload nilai-nilai siswa dalam bentuk file. Jadi, berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu membuat grup WhatsApp. Diawali dengan mencari kontak kepala sekolah SD Negeri 1 Banjarjawa untuk meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan KKN Mandiri berbasis daring dengan program kerja pelatihan penggunaan media daring Google Class untuk para guru SD Negeri 1 Banjarjawa pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu observasi. Kegiatan observasi kepada masyarakat dengan cara membuatkan Google Form yang dapat diisi oleh calon masyarakat sasaran yang dapat diakses dengan link yang dikirim lewat WA Group. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data keadaan masyarakat
sasaran akibat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu membuat kesepakatan metode pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati bagaimana metode pelatihan yang bisa masyarakat sasaran terima, yaitu dengan membuatkan video tutorial apa saja fitur yang sering digunakan dalam Google Class dan diupload ke YouTube agar masyarakat sasaran bisa menontonnya berulang kali. Berikut adalah dokumentasi kesepakatan metode pelatihan. Di sini saya membuka diskusi kepada masyarakat sasaran untuk merencanakan bagaimana metode pelatihan ini agar berjalan dengan baik. Di sini saya mengusulkan dua usulan, yaitu menggunakan Google Meet dengan materi PDF yang saya berikan, atau dengan membuatkan video tutorial yang bisa diupload ke YouTube. Di sini masyarakat sasaran meminta untuk membuat materinya terlebih dahulu dalam bentuk PDF, dan diminta juga video tutorial untuk dipelajari terlebih dahulu. Kegiatan selanjutnya yaitu pemberian materi pengenalan. Sebelum membuat dan memberikan video tutorial ke masyarakat sasaran diberikan materi pendahuluan Google Class yang berisi apa itu Google Class dan kenapa menggunakan media tersebut. Di dalam materi tersebut juga berisikan tutorial bagaimana untuk membuat kelas di Google Class. Walaupun begitu, tetap tutorial ini juga akan dijelaskan di video tutorial yang akan diberikan. Berikut adalah dokumentasi materi pendahuluan Google Class. Di sini saya membuatkan materi ini dalam bentuk PowerPoint agar lebih menarik untuk dibaca. Setelah selesai dibuat, saya menyimpannya dalam bentuk file PDF agar masyarakat sasaran tidak perlu lagi mendownload aplikasi lain untuk membuka file ini. Kegiatan selanjutnya yaitu pemberian materi pertama. Selanjutnya membuat video tutorial tentang bagaimana membuat kelas sekaligus menambahkan guru dan siswa di Google Class. Masyarakat sasaran memiliki beberapa pertanyaan tentang video tutorial ini, dan saya sudah memberikan jawaban yang bisa diterima oleh masyarakat sasaran. Tetap pertanyaan dan jawaban akan saya jelaskan di video tutorial selanjutnya. Berikut adalah dokumentasi dari pemberian materi pertama. Bisa dilihat gambar yang paling kiri, video tutorial sudah terupload ke YouTube dan sudah diberikan linknya ke grup. Jadi di sini masyarakat sasaran memiliki beberapa pertanyaan seperti apakah gurunya bisa diganti, lalu apakah siswa jika tidak memiliki email bisa menggunakan Google Class, dan jawabannya bisa diterima oleh masyarakat sasaran.
Selanjutnya yaitu pemberian materi kedua. Selanjutnya membuat video tutorial tentang bagaimana membuat tugas baru di Google Class, sekaligus menjawab dan menjelaskan pertanyaan di video tutorial sebelumnya. Di video ini bertujuan agar masyarakat sasaran bisa membuat tugas baru dan bisa menilai pekerjaan dari siswanya. Berikut adalah dokumentasi dari materi kedua. Video yang sudah saya buat dan edit sudah diupload ke YouTube, lalu linknya sudah dikirim ke grup WhatsApp-nya. Selanjutnya yaitu pemberian materi ketiga. Selanjutnya membuat video tutorial tentang bagaimana membuat kuis baru di Google Class. Video ini menjelaskan fitur pembuatan kuis dan fitur apa saja yang sering digunakan untuk membuat kuis di Google Class. Di video ini bertujuan agar masyarakat sasaran bisa membuat kuis dan bisa memasukkan nilai dari hasil nilai dari siswanya. Berikut adalah dokumentasi materi ketiga. Di sini, video yang sudah saya buat dan edit sudah diupload ke YouTube dan linknya sudah diupload ke grup WhatsApp-nya. Selanjutnya yaitu pemberian materi keempat. Dalam video tutorial ini menjelaskan tentang bagaimana membuat diskusi pertanyaan di Google Class. Video ini menjelaskan fitur pembuatan diskusi pertanyaan dan fitur apa saja yang sering digunakan untuk membuat diskusi pertanyaan di Google Class. Di video ini bertujuan agar masyarakat sasaran bisa membuat diskusi pertanyaan dan bisa membuatnya memiliki nilai atau tidak. Berikut adalah dokumentasi materi keempat. Video yang sudah saya buat dan edit sudah terupload ke YouTube, lalu linknya sudah saya kirim ke grup WhatsApp-nya. Pemberian materi kelima. Selanjutnya, membuat video tutorial tentang bagaimana menambahkan materi baru di Google Class. Di video ini tidak hanya menjelaskan cara menambah materi saja. Video ini juga menjelaskan perbedaan menambah materi lewat fitur posting dengan fitur tugas baru. Berikut adalah dokumentasi materi kelima. Video yang sudah saya buat dan edit sudah terupload ke YouTube, lalu linknya sudah saya kirim ke grup WhatsApp-nya. Selanjutnya itu pemberian materi keenam. Selanjutnya, membuat video tutorial
tentang bagaimana mengarsipkan dan menghapus kelas di Google Class. Di video ini adalah video terakhir dari kegiatan program kerja ini. Video ini menjelaskan bagaimana kita mengarsipkan dan menghapus kelas. Sebelum kelas diarsipkan, video ini juga menjelaskan bagaimana kita mendownload nilai-nilai siswa yang ada di Google Class. Berikut adalah dokumentasi materi ke-6. Video yang sudah saya buat dan edit sudah saya upload ke YouTube, lalu linknya sudah saya kirim bersamaan dengan materi ke-5 ke WhatsApp grupnya. Berikut adalah tahap evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi ketertarikan masyarakat sasaran dalam mengikuti program kerja ini. Untuk tingkat ketertarikan masyarakat sasaran dalam mengikuti program kerja ini, selama kegiatan KKN Mandiri berbasis daring ini berjalan dengan baik. Bisa dilihat dari hasil evaluasi dari ketertarikan bahwa 33,3%, yaitu 2 orang masyarakat sasaran, menyatakan sangat setuju bahwa program kerja ini menarik diikuti, dan 66,7%, yaitu 4 orang masyarakat sasaran, menyatakan setuju bahwa program kerja ini menarik diikuti. Selanjutnya yaitu evaluasi pemahaman masyarakat sasaran terhadap materi yang diberikan. Untuk tingkat pemahaman masyarakat sasaran dalam mengikuti program kerja ini, selama kegiatan KKN Mandiri berbasis daring ini berjalan dengan baik. Bisa dilihat dari hasil evaluasi dari pemahaman masyarakat sasaran bahwa 16,7%, yaitu 1 orang masyarakat sasaran, menyatakan sangat setuju bahwa materi yang diberikan mudah dipahami, dan 83,3%, yaitu 5 orang masyarakat sasaran, menyatakan setuju bahwa materi yang diberikan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu evaluasi keberhasilan masyarakat sasaran dalam penerapan Google Class. Untuk tingkat keberhasilan masyarakat sasaran dalam menerapkan program kerja ini selama kegiatan KKN Mandiri berbasis daring ini berjalan dengan baik. Bisa dilihat dari hasil evaluasi dari keberhasilan bahwa 100%, yaitu 6 orang masyarakat sasaran, menyatakan setuju bahwa Google Class berhasil diterapkan oleh mereka. Selanjutnya yaitu evaluasi terminimalisirnya kendala masyarakat sasaran dari media sebelumnya. Untuk tingkat minimalisir kendala masyarakat sasaran dalam menerapkan program kerja ini, selama kegiatan KKN Mandiri berbasis daring ini berjalan dengan baik. Bisa dilihat dari hasil evaluasi dari minimalisir kendala oleh Google Class ini bahwa 50%,
yaitu 3 orang masyarakat sasaran menyatakan sangat setuju bahwa kendala yang didapat saat menggunakan media sebelumnya dapat diminimalisir dengan Google Class, dan 50% yaitu 3 orang masyarakat sasaran menyatakan setuju bahwa kendala yang didapat saat menggunakan media sebelumnya dapat diminimalisir dengan Google Class. Selanjutnya yaitu evaluasi rekomendasi masyarakat sasaran ke masyarakat lainnya. Untuk tingkat rekomendasi masyarakat sasaran dalam mengikuti program kerja ini selama kegiatan KKN Mandiri berbasis daring ini berjalan dengan baik, bisa dilihat dari hasil evaluasi dari rekomendasi Google Class untuk masyarakat lainnya bahwa 33,3% 2 orang masyarakat sasaran menyatakan sangat setuju bahwa Google Class dapat direkomendasikan ke masyarakat lainnya, dan 66,7% yaitu 4 orang masyarakat sasaran menyatakan setuju bahwa Google Class dapat direkomendasikan ke masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu evaluasi kecocokan masyarakat sasaran dalam penggunaan Google Class. Untuk tingkat kecocokan masyarakat sasaran dalam mengikuti program kerja ini selama kegiatan KKN Mandiri berbasis daring ini berjalan dengan baik, bisa dilihat dari evaluasi dari minimalisir kendala oleh Google Class ini bahwa 16,7% 1 orang masyarakat sasaran menyatakan sangat setuju bahwa Google Class cocok digunakan pada saat dan setelah pandemi COVID-19, dan 83,3% yaitu 5 orang masyarakat sasaran menyatakan setuju bahwa Google Class cocok digunakan pada saat dan setelah pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya mengucapkan Om Santi 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 Om.